Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, kita bicara mengenai rezeki yang halal. Makanan yang halal yang harusnya jadi konsumsi kita dan keluarga kita. Baik itu zatnya termasuk cara mengusahakannya. Nah, untuk membahas ini kami juga akan mencoba menggali lebih dalam lagi kajian tafsir dari surah Fatir. Tadi sudah dibahas dari ayat 1 sampai 5 dan sekarang akan dilanjutkan ya ayat 6 hingga 10 ya oleh Ustadz Randy Tanjung. Untuk itu waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah yang begitu sangat besar dengan kita sampai di bulan suci Ramadan. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Artinya adalah apa? Ketika kita menjalankan perintah puasa ini, maka kita hendaknya berjuang agar senantiasa kita menghindari daripada godaan setan. Dan menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita. Ketika kita bekerja pun demikian, kita berjuang mencari nafkah, sesuatu yang halal yang harus kita bawa di rumah tangga kita. Sesuatu yang halal yang harus kita bawa ke keluarga kita. Agar istri kita makan, anak kita makan nantinya, menimbulkan keberkahan dari apa yang kita cari, yaitu rizki yang halal. Alhamdulillah. Inilah ibadah puasa, mendidik manusia. Jangankan sesuatu yang haram, yang halal pun harus dijaga. Makanya ada namanya pelajaran dari puasa ini, disiplin waktu. Betul? Betul. Bihun goreng halal nggak, Bu? Halal. Halal. Ntar habis maghrib. Es kelapa halal nggak? Halal. Ntar habis maghrib. Gorengan halal? Halal. Halal. Ntar habis maghrib. Luwak white kopi halal? Halal. Halal. Ntar habis maghrib. maghrib. Istri sendiri halal? Halal.
ntar habis maghrib. jangan habis maghrib, Oh. habis taraweh. Oh ya Allah. Oh iya iya iya. Kalau habis maghrib cepet banget ya. Buru-buru amat ya. Ya, santai aja ya. Inilah ketika kita beribadah puasa, kita didik diri kita ya, jangankan sesuatu yang haram, yang halal pun kita jaga. Kenapa? Kita mendidik diri kita disiplin waktu. Kata Allah, begitu sangat cintanya Allah kepada kita. Siapa yang menahan nafsunya karena aku, kata Allah. Siapa yang menahan nafsunya, dia tahan makan karena Allah. Dia tahan minum karena Allah. Dia tahan syahwatnya karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya yang begitu sangat luar biasa. Oleh karena itu, kepada para suami, siapapun di bulan suci Ramadan ini, kita didik diri kita agar senantiasa kita mencari nafkah yang halal, mencari rizki yang baik, agar ketika kita diberikan kepada keluarga kita sesuatu yang baik yang dapat bermanfaat bagi keluarga kita. Betul? Ini sekarang ini hati-hati, luar biasa, korupsi ada di mana-mana, betul? Betul. Bahkan sampai ada Liga Korupsi Indonesia. Jadi bukan hanya bola doang sekarang jadi liga, ya. Yang paling pertama itu ada yang namanya ya gitu ya. Itu ranking pertama, bahkan sampai ada yang memohon ketika masuk untuk mengisi pom bensin, mengisi bensin dengan berdoa, ya Allah tunjukkanlah bahwasanya Pertamax itu Pertamax atau Pertalite itu Pertalite. Ya. Ini hati-hati Pak. Ketika bulan suci Ramadan ini Allah mendidik bagi kita semuanya, yuk bertaubat kepada Allah. Yuk bersihkan hati kita, yuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Kalaulah di bulan suci Ramadan ini Allah buka pintu surganya luas, Allah tutup pintu nerakanya, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kapan lagi ada kesempatan yang Allah berikan ini begitu sangat luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, tinggal kita mau atau tidak untuk dapat menjalankan perintah itu. Kira-kira Allah nyuruh kita puasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika siang hari ada yang tidak berpuasa, dilihat fisiknya bagus, dilihat keadaannya sehat, tapi dia tidak mau puasa, dia tidak malu untuk makan di siang hari, dia tidak malu untuk minum di sore hari, jelas jawabannya bahwa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah panggil dengan kalimat yang indah, yang khusus mengerjakan ibadah puasa ini tidak lain hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu puasa mendidik diri kita semua agar mampu mengerjakan sesuatu yang baik, berjuang untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi daripada berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Cari ketika kita bekerja, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya kerja di Luwak White Coffee, bismillah, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ngebungkus kopi, ternyata ada kiai ngopi tengah malam, dia buat tahajud, dia buat baca Al-Quran. Jadi pahala, ladang amal bagi kita semua. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, niat karena Allah, insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu, Bu, Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ya, silakan yang mau nanya siapa? Oke, Bapak. Ya, silakan Pak. Mic-nya mana tadi? Oh ibu, ibu, maaf Pak, ibu dulu Pak. Ibu silakan. Nanti habis ini Bapak ya Pak. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milah, izin bertanya Ustadz, misalnya kita udah suami ngasih uang gitu kan buat kebutuhan rumah tangga lah. Ya. Terus apa sih kita nggak tahu uang
kita curiga, maksudnya beberapa bulan kemudian ada uang tambahan, kita curiga uang itu uang apa gitu kan. Sebelumnya tapi udah termakan oleh kita gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Mungkin gitu, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya suka dapat uang dari kantor ya kan? Biasanya gajinya nilainya X. Tahu-tahu ini ada duit tambahan dulu ya kan, kok makin rutin ini tapi bukan dari gaji gitu. Ibu curiga, ada perasaan curiga? Oke, nah gimana Ustadz kalau udah kemakan? Nah, mic-nya Bu, mic-nya. Ya maksudnya kan kita curiga, terus kalaupun memang itu uang halal kan ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kecurigaannya itu uang haram karena kan sudah termakan, itu gimana hukumnya gitu. Ya, baik terima kasih. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Lebih diperhalus lagi karena ini kepada suami kita bukannya curiga tapi kehati-hatian kita sebagai istri ya, karena dimakan harta itu kepada keluarga kita ya, kehati-hatian kita ini kita bisa bertanya terlebih dahulu kepada suami kita. Ayah, abi atau bapak atau abang, ini uang tambahan ini hasil apa? Itu boleh, nggak apa-apa ya. Sebagai kita wujud kehati-hatian kita yang biasa suami membawa uang sekian tiba-tiba ada lebih. Seorang istri boleh untuk bertanya secara baik kepada suaminya. Ayah ini ada lebih uang dari mana ya. Siapa tahu itu ada sesuatu tambahan ataupun sebuah reward yang dari perusahaannya kepada suami kita. Kalau seperti itu nyatanya alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya kita tanya sesuatu itu ternyata suaminya marah-marah karena suaminya mungkin itu didapat dari hal yang tidak baik, kita sudah mulai ya namanya khawatir di sana. Tanya secara baik, kalau seandainya jawabannya ternyata harta itu didapat dari cara yang tidak baik, sudah termakan oleh kita, kita tidak tahu, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita diampuni dosa-dosa kita karena ketidaktahuan kita. Kalau kita mengetahui bahwasanya suami kita mencari nafkahnya itu, mencari sesuatunya itu dengan cara yang haram, maka kita wajib untuk menghindari itu semua demi menjaga diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu yang kurang baik kepada suami kita, itulah dari akibat kurang berkahnya rezeki yang ia bawa. Maka seorang istri harus selalu mendoakan kepada suaminya agar dapat mencari nafkah dengan baik, agar dapat mencari nafkah yang halalan thayyibah. Ketika datang ke rumah bisa membawa berkah, maka bisa memberikan sugesti atau motivasi kepada suaminya, aku lebih baik lapar, menahan makan atau minum ketimbang ayah membawa sesuatu yang haram untuk kumakan beserta anak-anakku. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kelapangan rezeki kepada kita semua. Terima Amin. kasih. Kalau udah terlanjur makan gimana Ustadz? Kalau udah terlanjur kita tahu gitu yang kemarin-kemarin itu gimana? Apa kita mesti keluarin, apa mesti ngembaliin uangnya, apa mungkin sedekah atau gimana Ustadz? Ya, kalau sudah terlanjur, satu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kalau seandainya kita ada kelapangan rezeki tadi, kita yang bukan hak kita pulangkan. Itu cara yang terbaik untuk membalas itu semuanya ya. Baik, gitu. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah Bu. Bu, udah jelas? Jelas. Jadi kalau suami pulang bawa uang tanya. Kalau jumlahnya banyak, tanya dari mana Pak? Jangan yang pas banyak, dari mana? Semuanya dapat. Oh ya udah sekalian buat beli tas ya. Jangan begitu ya Bu ya. Bu, jangan begitu ya. Ustaz David, biasanya kalau bawa duit nggak ditanya. Kagak bawa duit yang ditanya. Ustadz jujur banget. Ya udah, oke. Habis ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Abdul Kahfi tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.